Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi di sini saya baru aja cobain Nusantara LTS dan ini patch Maret ya, update terbaru untuk di bulan Maret. Dan kalau kalian di versi sebelumnya, kalian bisa langsung aja update ke versi yang terbaru ini. Dan kalau kalian di versi sebelumnya, kalian bisa langsung timpa aja wipe caca Dalvik. Tapi kalau di ROM yang lain clean flash ya. Dan di ROM ini juga ada versi GAPS, ada yang versi vanilla ya. Vanilla itu tanpa GAPS, yang GAPS ini include GAPS. Jadi pilih aja include GAPS. Dan jangan lupa begitu kalian download, kalian harus cek dulu filenya, ekstrak dulu. Begitu kalian download, rename dulu. Begitu rename, kalian coba ekstrak, lihat filenya korup atau enggak. Karena saya di video ini saya juga error 7 ya. Kalian bisa lihat aja nantilah di video ini. Sebelum kita lanjutin video ini, kita akan intro dulu guys. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Sage's home. Oke guys, jadi kali ini saya akan cobain ganti custom ROM ya. Dan di sini saya masih pakai ROG Edition dan ini MIUI 12 stabil ya. Jadi kalau kalian di ROM ROG ini pengen ke ROM ROG ini di device yang lain atau di versi sebelumnya yang versi beta, mending di clean flash saja. Kalau ditimpa mungkin masih ada beberapa bug kayak di aplikasi pesan dan lain-lainnya, mungkin ada beberapa lagi ya force close, dan itu wajar kalau misalkan langsung timpa. Jadi kalau kalian pengen ke ROM ROG yang stabil ini dari versi sebelumnya clean flash, di ROM manapun clean flash juga ya, biar aman, biar nggak ada yang force close. Dan karena ini force close, saya pengen coba ganti ROM lagi guys. Jadi saya pengen coba ganti ke Nusantara Project tapi yang versi LTS ya. Pengen yang Android 11, cuma yang LTS saja belum kita coba, dan LTS itu versi yang lebih stabil ya. Kalau Android 10 sama Android 11 lebih stabil Android 10 ya daripada Android 11. Android 11 masih ada beberapa pasti ada kekurangannya dan fitur-fitur belum lengkap. Dan di LTS ini kita akan coba LTS yang patch Maret ya. Oke, dan kali ini kita lihatin di sini juga saya juga sudah beberapa kali ganti kernel. Saya sudah ganti ke Agni juga untuk di kernel bawaannya kernel Deagle. Dan sebenarnya saya bingung, saya pengen Nusantara yang Android 11 atau Android 10 ya. Saya pengennya Android 10 sih yang stabil. Cuma Android 11 ada versinya, kalau LTS tuh nggak ada versi, cuma patchnya aja ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita coba yang Android 10 aja karena saya lebih suka yang Android 10 kalau karena lebih stabil ya. Oke, dan langsung aja kita buka ini, kita langsung masuk ya TWRP, kita flash TWRP. Oke, dan untuk di sini pakai Magisk untuk masuk TWRP, dan changelog dari Nusantara Project yang LTS ini patchnya yang terbaru pakai Maret, dan ada perbaikan sedikit di status bar settingan yang kayak FPS info dan beberapa lagi yang lain ya. Nanti kita lihatin aja. Kita masuk Fastboot mode buat ganti aja langsung ya. Kita masuk recovery. Oke, di sini kita sudah masuk Pitch Black Recovery Project dan ini versi yang terbarunya ya, Pitch Black Recovery, dan ini versi 3.1 dari Pitch Black, dan ini yang versi terbarunya. Saya saranin kalian pakai TWRP yang terbaru juga, yang sama kalau bisa biar lebih mudah dan gak ada error-erroran ya. Dan buat kalian yang per download Nusantara Project, formatnya itu jar, jadi kalian tinggal rename ke zip ya. Kalau sudah, kalian coba ekstrak, kalau aman berarti ya sudah, kalau misalkan berhasil ekstrak. Oke, dan kita langsung cek di sini filenya Nusantara LTS Android 10 GAPS ya. Jadi di sini ada Android 10 GAPS-nya. Jadi ada include GAPS, ada yang vanilla ya. Vanilla itu tanpa GAPS guys. Jadi bedanya itu ya. Oke, sebelum kita mulai kita wipe dulu, wipe dulu ya, kita bersihin. Dan sebenarnya yang paling wajib yang 4 ini, Dalvik cache sistem data ya. 4 ini wajib, cuma vendor saya tambahin lagi. Oke, tambahin vendor. Dan begitu kita sudah checklist ini, kita langsung swipe aja langsung guys. Jadi kayak gitu ya, mudah banget cara ganti ROM-nya. Kalian tinggal wipe dulu, kan begitu selesai wipe kalian cari file tadi Nusantara LTS, dan ini yang terbaru GAPS ya. Dan ini patch Maret ya, Maret ya. Oke, prosesnya sudah jalan, jadi filenya aman, nggak perlu takut, nggak perlu panik kalau filenya korup. Kalau kalian begitu download, kalian harus cek dulu filenya biar nggak perlu takut lagi. Filenya kalau sudah kalian rename, kalian bisa ekstrak dulu buat jaga-jaga, siapa tahu filenya korup atau enggak.
Oke, kita tinggal tungguin aja sampai sini guys. Tinggal tungguin dan reboot sistem dan kita sabar ya, tunggu. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Oke guys, ternyata tiba-tiba gagal ya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba errornya. Masa filenya korup padahal sudah jalan tadi. Kita cek lagi sekali, kalau nggak bisa ya sabar, berarti kita download yang lainan habis ini. Padahal di sini flashingnya jalan, harusnya kalau misalkan error 7, ini kan error 7 ya. Harusnya kalau error 7 tuh nggak perlu setengah jalan, ini sudah jalan tapi tiba-tiba error ya. Aneh. Kita cek, lihat lagi sekali, bisa jadi filenya korup, cuma aneh nggak sekali. Biasanya kalau misalkan filenya korup nggak perlu nunggu setengah jalan begini. Oke, filenya mungkin korup ya, jadi kita harus download ulang, padahal sudah set tes tadi ya. Bisa jadi kayak gini juga, jadi hati-hati ya begitu kalian download, nggak perlu langsung buru-buru. Ini saya sampai korup, ini ternyata kampret memang. Oke guys, jadi kita tes. Saya baru aja download file baru dari LTS ini, nggak tahu dia bisa atau enggak ya. Kita tes reboot recovery dulu karena saya pakai di USB. Kita tes, nggak tahu ya, entah filenya korup atau gimana, nggak tahu. Mungkin filenya bisa jadi korup ya. Dan saya sudah download yang baru dan saya sudah ekstrak juga, harusnya normal harusnya ya. Jadi kalau mau web nggak perlu di web karena saya tadi sudah di web ya. Kita tes mana ada Nusantara LTS Wired Gaps ya. Sama prosesnya tadi, nggak tahu ini error atau nggak tahu ya. Kita tes aja dulu. Prosesnya sama aja kayak tadi jalannya. Kalau memang nggak bisa lagi, aduh nggak tahu lah ya. Kita cobain yang Android 11 saja habis ini. Kalau nggak bisa, aduh ribet ya kalau misalkan file kayak gini. Dan kalau bisa, kalau kejadian yang kayak saya ini, kalau bisa kalian nggak usah juga ya, nggak usah sampai kayak gini. Jadi kalian harus jaga-jaga, kalian cek ekstrak dulu. Tapi walaupun sudah diekstrak bisa jadi tetap korup ya, nggak tahu juga. Padahal yang pertama itu saya sudah ekstrak juga dan berhasil, tapi tetap aja korup ya. Cuma nggak tahu yang ini berhasil atau nggak tahu. Kita lihat aja error atau enggak, error 7 atau enggak. Oke, jalan terus tapi yang ini ya. Tapi nggak tahu, nggak jalan-jalan yang di atasnya. Oke, kayaknya yang ini yang normal, nggak ada error. Yang pertama itu dia korup filenya berarti guys. Jadi kayak gitu ya. Wah, bisa-bisanya ternyata korup padahal sudah diekstrak dan ini sukses. Sukses ya, sukses. Jadi kayak gini doang prosesnya. Tadi itu korup filenya. Dan walaupun sudah diekstrak berhasil, bukan menjamin kalau file benar-benar aman ya. Ternyata saya juga gitu. Oke lah, dan begitu kelar kita langsung reboot sistem dan kita lihat proses bootingnya guys. Oke. Kita lihat, mudahan bisa booting. Oke, ternyata sukses ya, dan ini bisa masuk di boot animasinya. Dan kita tungguin aja sampai booting home screen registrasi awal dan kita skip. Oke, sudah masuk di registrasi awal ya. Di sini kita tinggal setting next saja karena di sini bahasa Indonesia. Tinggal kita skip aja di sini, next aja. Oke, sudah masuk di home screen ya. Jadi kita lihat guys di sini kayak aplikasinya. Di sini ada pemutar musik, kamera juga ada. Di sini pakai kamera MIUI juga ya. Stabilitas gambarnya harusnya normal ini, cuma kita cek aja lagi sekali. Oke, stabilitas gambarnya nggak ada ternyata guys. Nggak, stabilitas gambar nggak ada. Dari dulu sampai sekarang memang ngebug di stabilitas gambar ya nih. Oke, kita lihat di sini lagi sekali tentang font system versi Android dan ini di LTS. Kernelnya pakai kernel extended sekarang ya, mantap. Mantap, kernel extended. 1.1 LTS official, mantap. Patch dari Maret.
Changelognya kalian bisa lihat di sini changelognya. Changelognya cuma simple banget ya. Dan di sini status bar kita liatin lagi. Status bar di sini kayaknya ada FPS info sudah ada, perekam layar, di rack ini apa nih? Screen record, kecerahan juga ada ikannya. Gaming mode dan lain-lain gitu ya. FPS info, FPS infonya ada 2 ya. Dua-duanya bisa. Ini ada sedikit beda, tapi ya ini beda, ada FPS-nya tulisannya. Kalau ini nggak ada ya. Tapi ada 2. Gila, dua-duanya bisa dimunculin. Mantep ya guys. Oke guys, jadi kayak gitu doang review singkatnya. Mungkin untuk full reviewnya next di video ya. Kita juga akan flash mages di sini juga sekalian, kita akan flash mages untuk unlock grafik PUBG. Oke, kita langsung aja liatin. Oke guys, jadi untuk flash magesnya kita harus masuk dulu. Begitu saya selesai masuk home screen dan kita sudah masuk home screen, langsung masuk ke recovery lagi untuk flash gapsnya. Jadi harus terpisah, nggak bisa langsung sekaligus. Dan kita flash yang 21.4 yang terbaru ya. Dan ini support Android 10, Android 11 dan versi stabil ya. Dan begitu selesai langsung bisa reboot sistem guys. Jadi gitu doang, mudah banget cara flash gaps, flash mages ya maksudnya, bukan gaps. Oke gitu doang guys review singkat dari flash mages ini. Buat kalian yang suka video jangan lupa like, share dan subscribe guys. See you, sampai jumpa di video kita selanjutnya.